Tutup bungkus kami terus dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah anak domba Allah. Jangan biarkan kuasa manapun boleh ambil bagian di dalamnya. Kami mau dengarkan Tuhan Yesus, berita yang daripada Allah. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya tidak berkhotbah karena hari-hari dan saat-saat tertentu saya berkhotbah. Malam ini saya mau saksikan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan kepada saudara. Ada sederetan gunung berapi di dunia, di wilayah Pasifik, yang terkenal dengan Pacific Ring of Fire. Cincin api Pasifik. Kalau Bapak Ibu mengerti, di Pasifik ada sederetan gunung berapi. Dan gunung berapi itu membuat simpul di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 127 gunung api aktif. Terbanyak di Pulau Jawa ada 34 gunung. Mungkin kita selama ini belum pernah membayangkan. Di Pulau Jawa ada 34 gunung. Saya pernah katakan, apa yang terjadi di alam roh, terjadi di alam nyata. Apa yang terjadi di alam nyata adalah cerminan dari alam roh. Tuhan berbicara tentang api itu kepada saya. Dan api yang saya mau sampaikan pada malam hari ini kepada saudara adalah api kemuliaan Allah. Seperti sederetan gunung api dunia yang membuat simpul di Indonesia. Saya mau katakan malam hari ini, api itu ada di Indonesia. Mata Tuhan sedang ditujukan atas Indonesia. Api itu saat ini membakar wilayah Indonesia. Membakar Ring of Fire 7. Saya katakan ini wilayahnya Tuhan. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solo, miliknya Tuhan. Saya mau bersaksi, ketika saya menjadi pendeta tidak mudah. Saya tidak begitu saja menjadi pendeta. Karena saya tidak ingin jadi pendeta. Saya pikir pendeta itu tidak punya masa depan yang pasti. Ya. Karena di tempat kami pendeta itu tidak digaji. Bapak Ibu, ketika ibu saya sakit lever di Semarang, kami berdoa untuk ibu saya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sembuhkan mami saya, Tuhan. Dia orang yang saya cintai, Bapak Ibu. Ketika saya berdoa bersama dengan saudara-saudara saya, malaikat Tuhan menjumpai saya. Dan dia ada di depan saya, mengatakan begini, lihat, Yesus ada di depanmu. Dan seketika Tuhan Yesus ada di depan saya. Dan dia melihat saya. Dia mengatakan begini, engkau tidak aku berkati. Aku mau lempar engkau ke tempat tidur. Kalau engkau tidak bertobat. Mati tidak, hidup tidak. Bapak Ibu bayangkan. Di tempat tidur mati tidak, hidup tidak. Kemudian saya melihat anak saya yang masih kecil. Pada waktu itu umur 6 bulan.
Bapak Ibu, saya mau bertobat karena saya melihat anak saya yang masih kecil. Kalau saya mati, hidup tidak di tempat tidur. Lalu yang pelihara anak saya ini siapa? Tetapi nanti kemudian anak saya dipanggil Tuhan. Ketika umur 3 tahun 2 bulan. Itu harga yang saya harus bayar. Karena saya mencintai anak saya daripada mencintai Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan ingin tarik saya lebih cepat untuk melayani Dia. Bapak Ibu, saya mau bertobat. Dan saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Saya pikir pada waktu itu, hamba Tuhan ini yang mendoakan saya akan muntah darah. Karena pada waktu itu tubuh saya dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya masuk dunia okultisme, sinkretisme. Setiap hamba Tuhan yang melepaskan saya pasti akan muntah darah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika hamba Tuhan itu mengatakan di dalam nama Yesus, engkau kuasa kegelapan, keluar. Bukannya si pendeta yang muntah darah, tapi dari tubuh saya keluar air yang banyaknya luar biasa. Dari hidung, dari mulut, dari telinga mungkin. Ya, dari mata. Itu Bu Pendeta sampai lari ke belakang ngambil baskom untuk apa? Ini air itu tidak kemana-mana. Saya lihat air itu keruh dan minta ampun, itu air banyak sekali. Ini air dari mana? Sehari saya paling banyak minum 4-5 gelas. Itu air banyak banget. Bapak Ibu, setelah itu saya seperti dehidrasi, saya lemes, tidak bertenaga. Ada cahaya yang keluar dari tubuh saya. Tetapi apa yang terjadi? Sukacita dan damai yang belum pernah saya alami, belum pernah terjadi, saya rasakan. Bapak Ibu, tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus datang. Terlebih dahulu 2 malaikat Tuhan yang datang. Lihat Yesus di depanmu. Tuhan Yesus berdiri lagi di depan saya. Dia melihat saya dan tidak lagi marah. Dia tersenyum. Dosamu aku ampuni. Dulu engkau mengikut setan. Sekarang engkau mengikut aku. Jangan lagi engkau berbuat dosa. Bapak Ibu. Dan kemudian Tuhan katakan supaya saya jadi pendeta. Saya pikir ketika saya jadi pendeta, saya mau melayani Tuhan seperti Tuhan Yesus puasa 40 hari. Saya pun puasa 40 hari sebelum saya masuk dalam pelayanan. Dan ketika ke-37 hari, saya mati. Roh saya keluar dari tubuh. Saya melihat tubuh saya meninggalkan bumi ini. Saya masuk di suatu alam yang tidak pernah saya datangi. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, tangannya diulurkan kepada saya. Wajahnya penuh dengan terang kemuliaannya. Dia mengatakan, engkau aku urapi, engkau aku berkati. Dan pada malam hari ini, dia mengatakan kepada saya, urapan yang saya terima, Bapak Ibu akan terima malam hari ini. Saudaraku, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Dia banyak berkata-kata. Dia banyak sampaikan berita-berita gembira. Setelah saya kembali ke bumi, ke tubuh saya. Jadi ketika saya naik ke surga, itu roh jiwa saya lepas, saya bisa merasakan Bapak Ibu. Tetapi ketika kembali seperti dilempar begitu, tahu-tahu jelek, ya, nempel di tubuh lagi. Tuhan banyak berbicara tentang Indonesia kemudian. Tuhan banyak berbicara tentang Solo. Tuhan banyak berbicara tentang kota-kota di eks-Karesidenan Surakarta. Kemudian Tuhan izinkan saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berita ini. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kejutan. Apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu persis
seperti yang saya terima. Dan intinya adalah Tuhan akan melawat Indonesia. Sebenarnya mulai tahun 2008 kemarin sampai dengan tahun 2015. Saudaraku, memasuki tahun 2008, ketika saya khotbah di gereja, tahu-tahu di depan saya ini ada gong, yang tadi sudah dipukul. Dan gong itu dipukulkan. Gong. Ya, Bapak Ibu. Tuhan katakan inilah tanda dimulainya kegerakan Roh Allah atas umatnya. Tahun 2008 kemarin. Beberapa hari kemudian ada seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan datang dan tanya kepada saya, Pak, tahun 2008 ini dapat apa? Ya, maksudnya, ya mungkin ada pesan Tuhan untuk anak-anaknya memasuki tahun 2008. Saya katakan, ketika saya di mimbar, saya melihat gong dipukul. Orang ini diam. Kemudian sampaikan suatu hal kepada saya. Dia mengatakan begini, Pak, gong itu terdiri dari 4 huruf. G-O-N-G. Ya, G-O-N-G katanya. Yang Tuhan katakan kepada saya adalah G-O itu adalah go. G-O adalah go. Kemudian N itu Tuhan bilang kepada saya, kata hamba Tuhan ini, the end. Terakhir. Selesai. The end. Tamat. Kemudian dia mengatakan, Pak, G itu huruf keberapa? Karena Tuhan suruh ngitung. G itu huruf ke-7. A, B, C, D, E, F, G. Huruf ke-7. Bapak dapat tahun berapa? 2008 ini. Sekarang tambahkan dengan angka 7. Berapa Pak? 2015. Saya kaget setengah mati. Apa yang dia omongkan bukan kebetulan. Yang dia omongkan itu persis dengan yang saya terima. Go, the end, 2015. Tetapi saya tidak berbicara tentang kiamat. Nanti dianggap sesat karena yang tahu kiamat itu cuma Bapa di surga. Kita tidak boleh sesat. Saya berbicara tentang kegerakan Allah yang luar biasa akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan ke-6 tahun ini, tahun 2011, di bulan ke-6 ada rekan hamba Tuhan datang, ngasih saya kaset VCD dengan bukunya sekalian. Pak, ini tolong diputar. Saya pikir ini khotbah-khotbah biasa dari seorang hamba Tuhan yang ada di Semarang. Saya putar, hampir-hampir saya meloncat Bapak Ibu ketika muter kaset ini. Hamba Tuhan yang ada di Semarang itu bersaksi bahwa dia digerakkan Tuhan untuk membuka sebuah buku yang diberikan oleh seseorang dan diminta untuk membacanya. Apa yang terjadi? Isi buku itu menceritakan seorang hamba Tuhan yang menubuatkan di Amerika Latin di sana ada suatu kota yang dinubuatkan akan ditemukan tambang emas. Kemudian hamba Tuhan ini juga menubuatkan